selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita merasakan betapa begitu cepatnya ya waktu berlalu gitu ya. Seakan-akan ya kemarin nih kayaknya baru Natalan tahun 2000 berapa ya? 23 terus 2024. Sekarang masuk tahun 2025 ya. Natalan kemarin kayaknya cepat banget lewatnya. Nanti bentar lagi udah Paskah lagi, ya udah ulang tahun gereja lagi, terus Natalan lagi. Seakan-akan waktu begitu cepatnya ya berlalu Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita rasa ya ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara mungkin harus sadari. Nah ketika Bapak Ibu Saudara lihat situasi kondisi yang ada hari-hari ini, ya tanpa disadari ya ada begitu banyak percepatan itu terjadi. Ya, di dalam pekerjaan mungkin juga saudara mengalami hal yang sama. Dalam rumah tanggamu, mungkin di dalam perlengkapan elektronikmu, ya cepat terus berganti. Bahkan mobil sekarang ini cepat berganti. Ya dari bensin ke Pertamax terus kemana lagi sekarang? Ke listrik. Cepat banget gitu. Ya seakan-akan ada sesuatu yang mengejar kita. Ya sehingga keberadaan itu terus menguasai keberadaan banyak kita, Bapak Ibu Saudara. Ya teknologi semakin canggih, kita yang gaptek ya harus terus belajar. Bahkan mereka yang udah ahli pun harus belajar lagi supaya mereka tidak tertinggal di dalam keberadaan yang ada. Dari komputer biasa sekarang kita udah mulai pakai AI. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Ya banyak yang kita pergunakan di situ sampai kita bisa nanya sama komputer tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan itu semuanya terjadi hari-hari ini begitu cepat. Tetapi yang menjadi masalahnya kan percepatan yang ada ini kadang-kadang membuat kita juga jadi apa? Penuh dengan stres ya Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan apa? Kekhawatiran, penuh dengan begitu banyak hal yang kita tidak pahami dan kita tidak mengerti. Belum lagi arah politik ini mau kemana, belum lagi para ya industri ini mulai kemana gitu ya. Situasi ekonomi hari-hari ini ada banyak orang dipengaruhi dengan situasi yang ada. Yang tadinya tokonya ramai sekarang sepi, ternyata toko di online lebih rame gitu. Jadi ada banyak situasi yang membuat hari-hari ini kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini mau kemana gitu ya. Gimana situasinya? Nah banyak hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya ingin yakinkan, gak usah takut, gak usah khawatir, karena ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha kuasa. Dia Allah yang baik. Dia rindu membawa setiap kita untuk dapat melihat ada sebuah rencana yang luar biasa. Nah tahun lalu kita memiliki tema Bapak Ibu Saudara. Temanya luar biasa, fulfill ya. Apa? God will ya. Jadi artinya apa ya? Ada sebuah penggenapan atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara di sini, apa kehendak Tuhan yang sudah tergenapi dalam hidup saudara? Ya, saya lihat banyak yang tadinya nggak melayani sekarang mulai melayani, yang tadinya nggak bertumbuh sekarang mulai bertumbuh. Bahkan mungkin dalam kehidupan perekonomian yang tadinya biasa sekarang luar biasa. Yang nggak punya rumah sekarang mulai punya rumah. Yang nggak punya istri punya istri. Yang belum punya cucu punya cucu ya. Yang belum punya anak punya anak. Apalagi Pak Ustaz, yang belum punya usaha ya. Tetapi di balik keberuntungan demi keberuntungan yang kita lihat, ternyata rencana Tuhan dalam hidup kita ada juga hal-hal yang kelihatannya buruk, tapi Bapak Ibu Saudara tidak usah khawatir, karena keburukan-keburukan yang kita lihat sementara ini ternyata itu adalah sebuah proses untuk menuju pada kebaikan. Amin. Jadi saya rindu sebelum kita mendengar kebenaran firman Allah lebih lagi, senggol kiri kanan saudara, nggak usah takut. Amin. Haleluya. Ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Oke, berikan tepuk tangan doa untuk Allah kita yang luar biasa. Kalau kita bisa melewati tahun 2024 Bapak Ibu Saudara, dan sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, dengan situasi kondisi yang ada, kita percaya. Dan kalau kita meyakini benar tentang keberadaan Tuhan kita yang luar biasa, kita akan dapat melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara gak usah takut dengan situasi kondisi yang ada, karena itu semuanya ada sebuah proses di mana Tuhan ternyata sedang melakukan sesuatu buat kita. Kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya akan bawa Bapak Saudara untuk dapat melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dulu. Supaya Bapak Ibu Saudara terus dikuatkan dengan keberadaan apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala
sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah mendengar firman Allah, lalu kita mempercayai Tuhan kita, Kristus yang luar biasa, saya ingin sampaikan, saudara sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, kadang-kadang kita tidak memahami rencana Allah apa sih dalam keberadaan hidup setiap kita. Tetapi kalaupun saudara tidak menyadarinya, saya ingin pastikan ada rencana Allah dalam hidup saudara. Hanya kadang-kadang kita belum paham, belum tahu. Tetapi saya ingin sampaikan, apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup saudara, Allah sebetulnya sedang turut bekerja. Amin. Di dalam segala sesuatu. Nah, ada banyak orang ketika berbicara segala sesuatu, kadang-kadang mereka berpikir ini sesuatu yang berhasil terus, sesuatu yang menguntungkan terus, berbicara soal berkat yang menyenangkan hati kita. Padahal segala sesuatu juga bisa berbicara tentang begitu banyak yang mungkin menurut kita itu kegagalan. Ya, mungkin ada banyak kita seringkali hari-hari ini gagal di dalam membangun bisnis kita, gagal di dalam membangun rumah tangga kita, gagal di dalam membangun begitu banyak hal yang harusnya kita bangun, dan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Tapi saya ingin sampaikan, di dalam kondisi seperti itu pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Cuman kita tidak memahami ada sesuatu apa yang akan terjadi di dalam sebuah proses yang sedang kita hadapi. Ada banyak orang setelah mengetahui keberadaan akhir daripada prosesnya, mereka bersyukur. Tuhan terima kasih. Melalui setiap kegagalan, setiap masalah, setiap persoalan, ternyata Tuhan sedang membawa kita menuju pada rencananya yang luar biasa. Sayangnya kita enggak tahu. Ya, jadi senggol kiri kan saudara. Kita harus tahu, ya. Haleluya, ya. Sehingga dengan demikian nanti ketika kita ada di dalam kejatuhan waktu itu, kegagalan waktu itu, kita tidak kecewa. Kita tidak putus asa, kita enggak khawatir. Ya, kenapa? Karena kita sadar Allah sedang turut bekerja. Nah, kesadaran ini harus ada di dalam diri kita. Sehingga tema kita tahun ini Bapak Ibu Saudara, The Year of Intimacy. Tahun keintiman, ya, di mana Tuhan ini membawa setiap kita untuk mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, karena di dalam keintiman ini ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, yang terjadi adalah begitu banyak penyediaan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Nah, ada banyak orang mungkin di dalam proses tahun yang lalu bukan kegagalan, tapi yang ada adalah keberhasilan. Yang ada adalah sukses dalam usahanya, dalam pekerjaannya, membangun rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Puji Tuhan. Dan kita pun disadarkan ada tujuan Tuhan supaya kita menjadi berkat. Amin. Iya, sehingga kita akan menjadi berkat bagi orang banyak. Iya, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan melalui keberhasilan kita. Ini semuanya ketika kita sadar bahwa Allah turut bekerja akan membawa kita menyadari hal-hal yang luar biasa yang Allah sedang rencanakan dalam hidup kita. Nah, banyak orang belum menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk menyadari hal yang luar biasa ini. Ya, saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat sebuah kisah di mana ya, kisah ini membawa kita untuk menyadari tentang sebuah keberadaan dari kehidupan manusia. Saudara mengenal akan Yusuf. Ya, seorang anak muda yang luar biasa, ya, seorang anak muda yang memiliki begitu banyak hal yang dahsyat karena kita sudah membaca dari awal sampai akhir. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya, bagaimana Yusuf dianiaya oleh saudaranya, bagaimana dia dibuang, bagaimana dia dijual, dijadikan budak Bapak Ibu Saudara. Seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya di dalam kehidupan rumah tangganya, tiba-tiba menjadi seseorang budak yang nggak tahu antah berantah di mana dia berada. Dengan kondisi menjadi seorang budak yang bekerja keras dengan begitu banyak penderitaan yang ada. Tetapi dipastikan di sini, mungkin saat itu Yusuf tidak menyadari ada sebuah rencana Tuhan dalam hidupnya. Yusuf adalah sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca firman Allah, gambaran Yusuf bisa berbicara tentang gambaran kita. Bagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mengalami begitu banyak jatuh bangun dalam kehidupan ini. Tetapi di sini kita bisa melihat
Kalau kita menyadari ternyata Tuhan beserta. Dan ujung dari perjalanan itu, ya, sehingga Yusuf bisa menjadi orang yang luar biasa, menjadi pemimpin di sebuah negara yang majunya luar biasa, dan bahkan dia akhirnya menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Tetapi ini juga berbicara soal sebuah gambaran tentang Kristus, bagaimana dia ditolak oleh kita, bagaimana dia ditolak oleh manusia. Sebenarnya dia mau menyelamatkan kita, tapi kita tolak dia. Bahkan kita meludahi dia, nyumpahin dia, menghina dia, bahkan nyalibin dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dia rela untuk melakukan itu semuanya supaya dia bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, kita juga ternyata bisa menjumpai siapa? Yesus. Karena di sini di dalam perjanjian lama merupakan sebuah gambaran tentang Kristus yang akan datang. Dan kalau kita bisa membaca hal itu, kita bisa melihat ini adalah gambaran Kristus di dalam menyelamatkan manusia. Demikian juga dengan Yusuf. Dia dibuang dengan begitu banyak masalah persoalan sampai dia dalam posisi yang luar biasa. Ya. Nah, ketika menghadapi sebuah keberadaan itu, Bapak Ibu Saudara, dia boleh menjadi berkat. Melalui proses kegagalan, kejatuhan, sakit hati, ya, dibuang, ya, dilecehkan mungkin, jadi budak, dijual di pasar, ya, mungkin dengan hanya sekedar pakai celana cawat doang gitu ya. Lalu dipekerjakan sebagai budak. Ada sebuah keberadaan di mana dia merasa ada sebuah kegagalan dalam kehidupannya. Tapi di sini kita bisa melihat di dalam saat-saat seperti itu pun, Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan takut. Ketika engkau mempercayai adanya Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Supaya saudara nantinya akan bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi. Dan bukan cuma sekedar Yusuf yang ditolong menjadi orang yang luar biasa, tapi juga dia jadi apa? Menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang ada. Amin. Yang dulunya pernah menyakiti dia, yang dulunya pernah membuang dia, diselamatkan oleh dia. Yang dulunya mungkin menghina dan tidak memperdulikan dia, sekarang mereka diselamatkan oleh dia. Bahkan bukan cuma saudaranya, bangsanya sendiri pun ditolong, sehingga satu bangsa itu mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam sebuah kejadian yang luar biasa ini, ya, kita bisa melihat ya di dalam Kejadian 45 ayatnya ke-10. Kejadian 45 ya, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Ya, ini sebuah keberadaan yang luar biasa. Oke, perhatikan di situ saudara. Ketika kelaparan terjadi, ketika saudara-saudara mengalami masalah persoalan di negerinya, Yusuf memanggil mereka untuk apa? Mendekat kepada Yusuf. Dan terjadi di sini. Kejadian 45 ayatnya ke-10 berkata, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Mereka dibawa untuk mendekat kepada Yusuf. Dan ini juga gambaran tentang Tuhan kita. Ya. Yusuf merupakan gambaran tentang Kristus, di mana kita diajak untuk mendekat kepada Dia, mempercayai Kristus. Ayo dekat-dekat kepadaku. Seluruh keberadaan anak cucumu mendekat kepadaku. Amin. Iya, di ayat yang 11 dikatakan di situ. Di sanalah aku apa? Memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ini gambaran dari Tuhan mengajak kita untuk kita mendekat kepada Tuhan, menjalin sebuah hubungan intim, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Ini sebuah keberadaan di mana Tuhan, ayo percaya kepadaku, ya. Karena ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, mempercayai karya Kristus yang luar biasa, ya, yang sanggup untuk menebus hidup kita, membayar semua harga yang harus kita bayar, yang terjadi adalah di mana dikatakan di sini, aku ya akan memelihara engkau. Di sanalah aku memelihara engkau.
Kenapa? Karena ada begitu banyak situasi kondisi di dalam dunia yang hari ini mungkin kita nggak jelas, saudara. Tahun 2024 mungkin gambarannya kita juga nggak jelas. Sekalipun ada situasi yang kelihatannya baik, ya, ada situasi yang mungkin saudara menghadapi situasi juga buruk adanya. Kita nggak mengetahui hari demi hari apa yang akan kita lalui. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan saudara pengarahan, lalu saudara tahu, oh besok mau begini, lusa mau begini, minggu depan mau begini, saya percaya kita akan jadi orang yang tambah kuat, tambah khawatir. Ya, bayangin aja kalau misalnya besok, misalnya ya, saudara tahu nih mau ketabrak beca, kira-kira gimana? Saya percaya saudara akan ngumpet di rumah seharian kita nggak keluar. Padahal justru ketika kita beca itu adalah sebuah rencana di mana saudara akan berjumpa dengan orang yang luar biasa. Amin. Iya. Mending kalau misalnya ya nanti besok bakalan dicium sama gadis cantik gitu kan ya. Mungkin saudara akan siap-siap mandi lalu semprot minyak wangi yang banyak karena saudara akan apa? Sesuatu begitu ya. Jadi ini akan membuat saudara jadi gimana gitu ya. Jadi makanya Allah tidak membukakan saudara. Iya, sesuatu besok kayak gimana, besoknya lagi seperti apa, tapi kita diharuskan untuk apa? Percaya. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta. Amin. Iya, Tuhan sedang melakukan sebuah keberadaan di mana Dia turut bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun yang sedang kau kerjakan, engkau nggak usah khawatir, engkau nggak usah takut, karena kau sadar Allah turut bekerja. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi Allah turut bekerja. Kesadaran yang kuat ini akan membuat kita hari-hari ini meyakini benar apapun yang terjadi, kita nggak usah takut dan khawatir. Kita tetap percaya Allah akan melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Siapa sangka Yusuf yang dibuang, yang udah disepelekan, dianggap mati, ternyata dia menjadi orang yang luar biasa. Justru melalui dia, saudaranya, orang tuanya, bangsanya diselamatkan dari kelaparan yang sangat luar biasa. Jadi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi tahun ini adalah the year of intimacy, adalah tahun keintiman di mana Allah rindu untuk setiap kita mulai menjalin hubungan intim dengan Allah. Jadi artinya terus mempercayai akan Kristus di dalam setiap langkah hidup saudara. Sehingga dengan engkau mempercayai akan Kristus, ini akan membuat engkau sadar Allah beserta dengan kita. Amin. Kita tidak akan pernah melupakan itu. Karena ada banyak orang mungkin sering ke gereja, orang Kristen, keluarga Kristen, tapi kita sering lupa bahwa Allah turut bekerja. Kenapa gitu saudara? Itu sudah tradisi. Suka lupa. Maka saya ngelukirkan saudara, jangan lupa. Suatu ketika dikisahkan bahwa saudara ada seorang pastor sedang mengunjungi seorang keluarga ya, satu keluarga isinya opa sama oma. Ya. Jadi dia datang ke keluarga ini, lalu si opanya nyambut, wah senang banget ya, ada pastornya datang untuk berkunjung. Senang nggak saudara kalau pendetanya datang? Ya, wah dia senang banget, ya, dia senang banget. Lalu, wah pastornya sini duduk, ya kita ngobrol, gitu ya. Lalu dia panggil omanya, ya, dia manggilnya sweetheart, gitu saudara. Sweetheart, pastor datang nih, katanya begitu. Manggilnya apa? Sweetheart. Wah luar biasa ya. Lalu dia panggil lagi honey, gitu ya. Tolong sediain apa? Minum, gitu. Sekalian nanti keluar bawa minum untuk pastornya. Dia manggilnya sweetheart, dia manggilnya honey, ya. Yang ketiga dia manggilnya babe, ya kan begitu ya. Babe sekalian kuenya babe, katanya. Wah luar biasa banget nih ya. Si pastornya gini sama si opanya, opa luar biasa. Udah usia begini masih romantis ya, luar biasa. Manggil istri aja sweetheart, lalu apa? Honey, lalu babe, wah luar biasa. Ya. Lalu si opanya senyum-senyum Bapak Ibu Saudara. Iya dia senyum-senyum. Lalu dia nengok ke belakang, omanya belum keluar. Lalu dia berbisik sama pastornya. Dia berbisik, bukan begitu pastor katanya. Karena saya sering lupa nama oma, katanya begitu. Udah hidup sama-sama, udah lama dia lupa nama oma. Jadi saking supaya jangan salah manggil, apa manggilnya?
Sweetheart, ya, honey, babe. Ya, semoga di sini nggak begitu, amin. Amin. Jadi saya kira saudara, jangan lupa Allah turut bekerja, amin. Allah turut bekerja. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jangan khawatir, jangan lupa Allah turut bekerja. Nah, bayangin ketika saudara sadar terus dari hari ke hari Allah turut bekerja, maka saudara akan bisa melihat dan menyadari apalagi yang Allah sedang lakukan di dalam kehidupanmu, usaha pekerjaanmu, bahkan kau semakin mengasihi Tuhan ketika ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Di mana tiba-tiba usahamu berkembang dengan Louis, Tuhan terima kasih ya. Terus saudara dikasih hikmat oleh Tuhan untuk melakukan usaha, sekalipun kadang-kadang gagal, ya kadang-kadang saudara mungkin jatuh, kadang-kadang saudara mungkin gak ngerti, tapi ketika engkau menyadari ada Tuhan turut bekerja, maka kita akan terus percaya ini semuanya akan mendatangkan apa? Kebaikan, saudara. Yeah. Nah, kadang-kadang kita kepengennya sukses terus, berhasil terus ya, gak pernah salah, itu baik, tapi ya di dalam situasi kondisi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, ada begitu banyak masalah dan persoalan. Tapi saya ingin sampaikan, Allah tetap turut bekerja. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah keberadaan yang luar biasa. Jadi di sini kita bisa paham ya, bahwa yang pertama kita harus sadari ya, di sini Allah ingin supaya kita mendekat. Kenapa? Karena di situ Allah sedang menyediakan segala yang kita perlukan. Di Goshen, di tempat kita mendekat, Bapak Ibu Saudara, di tempat di mana kita mempercayai akan Kristus, Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Di dalam kesusahan yang begitu luar biasa pun ternyata Allah menyediakan. Nah, kadang-kadang kitanya aja yang kurang bersyukur. Kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, padahal kita berbeda satu dengan yang lain. Kadang-kadang kalau kita ngelihat TikTok, mungkin Bapak Ibu Saudara ngelihat Facebook, ngelihat medsos, di situ dikatakan umur 25 punya mobil Ferrari. Lah ya ini boro-boro Ferrari, motor aja kagak punya ya kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita banding itu kita rasa gagal. Yeah. Padahal kita ini mungkin dibentuk menjadi sesuatu yang berbeda. Ada yang dibentuk ya kayak jadi lidah, jadi mata. Mata nggak boleh iri sama lidah. Lidah bisa ngerasain kue, mata enggak, ya kan begitu. Ya, lidah bisa ngerasain yang pedes-pedes, mata enggak. Bayangin kalau mata ngerasain yang pedes, kan beda Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Keluarga yang lain berhasil, ada rencana Tuhan. Kita pun mungkin saat ini belum berhasil, tapi tetap ada rencana Tuhan. Amin. Hanya kita harus memahami rencana ini. Jadi kita tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lain, supaya akhirnya kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini kita nggak boleh iri, nggak boleh dan nggak boleh kepengen menjadi seperti orang lain, karena kita punya identitas tersendiri yang Tuhan sudah jadikan. Amin. Pohon durian sama pohon kangkung atau toge itu beda. Amin. Iya, pohon durian berbuah 5 tahun, 10 tahun baru berbuah. Toge kira-kira sekarang disiram, besok jadi. Itu sesuatu yang berbeda. Kita nggak bisa membanding-bandingkan, ya. Tapi kita akan tetap menjalani dan kita mempercayai ada rencana Tuhan dalam hidup aku. Amin. Iya, ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupku, dan proses ini akan terus berjalan. Yang akhirnya satu ketika kita menyadari di mana Tuhan ingin supaya kita sadar bahwa kalau kita terus mendekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, masalahkah, perekonomian yang seperti ini, situasi yang seperti ini, itu tidak mengganggu di mana penyediaan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 berkata demikian, saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Ya, dikatakan di situ dengan sangat jelas, ya. Filipi 4 ayat yang 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang mempercayai Kristus dan karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib, kita sadar Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Amin. Iya, jadi bukan lagi kita dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada, tapi sebagaimana Allah inginkan di dalam kehidupan kita.
Makanya di sini kita, Bapak Saudara, ketika menyadari hal ini, kekhawatiran hilang, ketakutan hilang, karena kita percaya Allah turut bekerja. Di dalam semua apapun yang sedang saudara lakukan, di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, saudara nggak usah khawatir, Allah turut bekerja. Kita tidak bisa menjagai mereka 24 jam dalam sehari. Kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, mungkin mengawasi usaha pekerjaanmu seperti apa nanti ke depannya. Tetapi percayalah, Allah turut bekerja. Dia sedang melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Jadi ini penting buat kita. Dia ingin ayo mendekat, ayo ke Goshen. Goshen artinya mendekat. Ya. Allah ingin kita mendekat, ya, supaya kita menjalin sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman ini akan menghasilkan begitu banyak hal yang luar biasa. Yang pertama tadi, dia menyediakan segala yang kita perlukan. Yang kedua dikatakan, di tanah Goshen umat Allah dilindungi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika ada ke-10 tulah datang ke Mesir pada waktu itu, di Goshen umat Tuhan dilindungi. Tidak ada tulah di Goshen, saudara. Ya. Karena Allah melindungi. Ketika kita mendekat kepada Allah, mempercayai karya Kristus sepenuhnya, ya, yang terjadi adalah dimanapun kita berada, ada perlindungan Allah di situ. Ada perlindungan Allah dalam rumah tangga kita. Ada perlindungan Allah di dalam usaha pekerjaan kita. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini, begitu banyak masalah kejadian yang sangat mengerikan. Ya syukur-syukur bukan kita. Ya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kayak gitu? Ya, kita kayaknya ngeri banget ya. Sampai orang-orang membatalkan, misalnya ada kecelakaan di Korea, naik pesawat Jeju, waduh terjadi. Udah mendarat itu pesawat, tiba-tiba terbakar, terbalik, lalu mati semua. Yang hidup cuma dua. Ya, 170 berapa itu meninggal. Kalau kita lihat itu, ya Tuhan Yesus, jangan begitu. Belum lagi bencana Allah, belum lagi ada longsor, belum lagi ada banjir, ya. Yang tanpa disadari ada begitu banyak, dengan mudahnya ya kecelakaan terjadi. Tetapi ketika kita menyadari ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita dan Dia sedang turut bekerja dalam hidup kita, saya percaya ada perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Di tanah Goshen umat Allah dilindungi dengan luar biasa. Tulah menyerang begitu banyak di wilayah-wilayah Mesir, tapi di tanah Goshen Allah melindungi dengan luar biasa. Tidak ada tulah, tidak ada hal-hal yang buruk terjadi di sana. Sekalipun tulah itu mengepung tanah Mesir pada zamannya Musa, di Goshen ya, umat Allah dilindungi. Amin. Iya. Jadi ini sesuatu yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah waktunya untuk kita menyadari di tahun 2025 ini Allah ingin supaya kita mendekat kepada Dia lebih lagi, membangun sebuah hubungan ya yang intim dengan Dia. Ya, sehingga ada begitu banyak hal yang luar biasa akan datang menjadi bagian dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, saya ingin sampaikan, nggak usah lagi khawatir, nggak usah lagi takut. Allah beserta dengan kita. Amin. Iya. Di Mesir ketika itu terjadi ada tulah kegelapan yang luar biasa. Di Goshen ada terang kemuliaan Allah. Sekalipun dunia penuh dengan kegelapan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, ada terang Kristus di dalam kehidupannya. Ya, saya percaya bahwa ini merupakan sebuah kegelapan yang supranatural. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak kegelapan yang kita nggak tahu ya, menguasai keberadaan dunia ini. Tapi bagi anak-anak Tuhan selalu aja ada terang, ada jalan. Amin. Iya. Jadi kalau kita sadar bahwa Allah ada rencana dalam hidup kita, maka kita nggak usah khawatir, saudara. Nah, kebanyakan orang nggak sadar Allah sedang bekerja. Akhirnya di dalam perjalanannya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Jadi hari-hari yang ada adalah isi ngomel. Ya, kenapa? Karena takut. Ya. Ngegerutu, cemas, nggak pernah tenang, stres, Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak sakit penyakit terjadi bukan karena salah makan, bukan karena salah minum. Akibat apa? Salah mikir, Saudara. Ya. Bayangin orang yang makannya teratur, minumnya teratur, mahnya jalan terus. Ya, pikirannya ribet, ya, tidur nggak tenang,
insomnia, nggak bisa tidur sehari 2 hari, orang nggak bisa tidur, darahnya naik. Tiba-tiba naik darahnya. Kenapa nggak ada darah tinggi tiba-tiba naik? Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Karena takut, khawatir di dalam perjalanan hidup saudara. Khawatir sama suaminya, khawatir sama istrinya, khawatir sama anak-anaknya. Kita tidak menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, bahwa Allah turun bekerja. Nggak usah khawatir, ada Allah kok. Ya. Ini semuanya yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya terang itu nggak ada dalam diri kita, tertutup oleh kegelapan karena kita tidak mempercayai. Padahal kita ada di gereja, padahal kita selalu baca firman, ya. Tapi kita tidak mengalami yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Itu semuanya menghalangi kita untuk kita menikmati Tuhan. Tapi mulai hari ini, ayo Bapak Ibu Saudara, sadar ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita dibawa untuk terus menyadari hal itu. Orang lain berusaha dengan caranya untuk mendekat sama Tuhan. Di gereja ini diajarkan, bukan usaha kita yang coba kita lakukan untuk bisa membuat Tuhan mendekat sama kita, tapi justru kita percaya Tuhanlah yang sudah datang mendekat sama kita. Amin. Dia datang dari surga yang mulia. Dia rela melakukan hal itu untuk supaya menebus Bapak Ibu Saudara dengan saya. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayo jadi berkat kiri kanan saudara, sekali lagi bangun, ayo sadar ya. Haleluya. Ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita ya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa ya. Jadi hari ini kita mau terus belajar dengan poin yang luar biasa ini ya. Kita yang telah mendekat kepadanya melalui pekerjaan putranya yang luar biasa, ini kita bisa mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Jadi bangun pagi kita bisa bersyukur. Bapak terima kasih untuk hari ini. Aku percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu baru datang dalam hidup. Amin. Mungkin situasinya masih biasa, mungkin situasinya masih seperti itu, tapi kita percaya ada rencana Tuhan di dalam ini semuanya. Dan ini semuanya akan mendatangkan apa? Kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam dunia hari-hari kita nggak tahu perekonomian seperti apa, ya, negara seperti apa, politik seperti apa, tapi kita terus mempercayai Tuhan beserta dengan aku. Dia punya rencana yang luar biasa. Kita adalah miliknya, ya. Kita adalah anak-anaknya. Kita sedang dibawa di bawah naungan sayapnya yang perkasa, ya. Sehingga kita sadar bahwa ada perlindungan Tuhan. Ia sudah membayar semua harga yang harus kita bayar. Amin. Dia sudah menebus kita dari segala dosa, penderitaan, kutukan, supaya kita diberkati. Amin. Supaya kita layak. Jadi kita tidak perlu lagi mencari hal-hal yang tidak diperlukan, karena Allah sudah melakukannya bagi setiap kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan inilah yang membuat kita Bapak Ibu Saudara boleh menikmati semua kebaikan Allah yang datang dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang-orang Bapak Ibu Saudara yang hari-hari tidak mempercayai akan kebaikan Tuhan, seringkali mereka berkata Bapak Ibu Saudara, ya, mereka seringkali ngomongnya kayak gini. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kejahatan di dalam dunia? Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa itu semuanya masih ada? Gitu. Ada banyak orang sering mempertanyakan itu. Iya. Ketika kita tidak mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, berarti Tuhan enggak ada. Hanya seperti itu. Iya. Jadi ada banyak orang seringkali mempertanyakan hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika saudara mungkin belum mengalami Tuhan, saya ingin pastikan bahwa Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya. Amin. Tuhan sudah berbuat segala sesuatunya. Bahkan Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus keberadaan hidup kita dari dosa, ya, dari kesalahan, dari hukuman, supaya kita dibebaskan dan diselamatkan. Amin. Bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya terlebih dahulu, saudara. Kita bayangin Adam dan Hawa, kalau dia dijadikan, Tuhan belum menyediakan segala sesuatunya. Saya percaya Adam dan Hawa, ya, hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Bayangin terang belum ada, gitu ya. Pohon-pohon belum ada, hewan belum ada, binatang belum ada, air belum ada. Kira-kira gimana sih? Penuh dengan kesusahan.
kesusahan. Tapi ketika kita baca di dalam firman Allah, ternyata Adam dan Hawa diciptakan itu di hari, di saat semua sudah selesai. Terang dan gelap sudah ada, matahari, bulan, bintang udah ada, pohon-pohon, buah-buahan udah ada, hewan sudah ada. Ya, jadi saudara yang suka B2 udah ada, saudara ya. Tinggal nguber-nguber aja ya, kan begitu ya. Yang suka durian udah ada, gitu ya. Baru Adam dan Hawa diciptakan. Amin. Jadi itulah Allah kita, Dia Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan ketika saat ini kita mau diselamatkan, kita mau coba berusaha, enggak bisa. Dia yang menyediakan korbannya, anaknya sendiri dikorbankan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita diselamatkan. Amin. Dia Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu. Jadi ini yang harusnya menjadi kepercayaan kita. Kalau orang berkata, wah nggak ada Allah, ya, kita percaya Allah ada. Bahkan Dia turut bekerja. Nah, ketika sekarang sudah sedang mengalami masalah, rumah tanggamu lagi berantakan, usaha pekerjaanmu lagi berantakan, tetap percaya Allah ada. Dia sedang turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Karena kadang-kadang masalah itu bukan terjadi sekarang, mungkin di waktu yang lalu. Kita sekarang lagi dibukain masalahnya, oh baru tahu, oh jadi kayak gini. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya walaupun ada begitu banyak masalah persoalan, Allah sedang turut bekerja untuk kebaikan rumah tangga kita. Amin. Untuk kebaikan pekerjaan kita, usaha kita, untuk kebaikan anak-anak kita. Jadi kita nggak usah khawatir dengan situasi kondisi yang ada ketika kita mempercayai Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, mungkin engkau sedang kacau, Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau sedang mengalami kegagalan, masalah, persoalan dalam hidupmu. Yakinkan dalam dirimu Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Yakini Allah ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dan Dia rindu untuk kita mendekat kepada Dia, menghampiri Dia, mempercayai Dia. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat penyediaannya yang ajaib, perlindungannya yang luar biasa. Ini rencananya membawa kita sebagaimana Yusuf menjadi berkat, menjadi anugerah yang luar biasa. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara jangan putus asa, jangan depresi lagi, jangan stres lagi. Kenapa? Karena kita saat ini sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Amin. Jadi aku masalah persoalan ketika kau sadar ada Tuhan, lalu saudara bisa ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau hadir di sini. Amin. Tuhan, aku menyerahkan semua masalah persoalanku karena aku percaya Engkaulah tempat perlindunganku. Amin. Kau sudah menyediakan segala yang kuperlukan. Bawa aku ke tempat penyediaan-Mu yang luar biasa. Karena dikatakan Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan membawa kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, Bapak Ibu Saudara, supaya kita dipenuhi dengan penyediaannya yang luar biasa. Tetapi ada banyak kita sering lupa, ada banyak kita sering kali pengen pakai usaha kita sendiri. Ya. Ketika saya mendengar ada beberapa orang ketika ngobrol, ada masalah persoalan yang sangat mengerikan. Memang situasi kondisi hari-hari seperti ini. Pada suatu ketika saya ketemu sama pengusaha, lalu saya tanya kemana, yang sering membantu di sini. Oh, lagi sakit, Pak. Udah berapa hari? Udah 4 hari. Kenapa sakit? Darah tinggi, Pak. Darah tinggi. Kenapa kok bisa darah tinggi? Padahal dia nggak punya darah tinggi. Wah, gini Pak persoalan. Pekerjaan dia sih sebetulnya baik, gajinya baik, suaminya juga kerja, dia juga luar biasa, semuanya dicukupkan. Tetapi Pak, itu paket datang sehari bisa 4 kali katanya. Paket terus. Lalu dia kalau ditanya kenapa sih beli paket terus, katanya gitu. Murah Bu, katanya. Sendalnya cuma 35.000. Pas pulang suaminya kepengen beli jadi 1 jadi 2, anaknya yang 2 jadi 4 gitu. Besoknya datang lagi paket lagi 2, murah Bu, bando harganya 25.000. Nah kalau tiap hari begitu terus ya, makanya dia jadi masalah persoalan gitu. Akhirnya dia kelilit sama begitu banyak kebutuhan keuangan. Dia stres sampai ngomong sama bosnya, sudah saya pengen bunuh diri aja.
Lalu bosnya ngomong, bunuh diri juga nggak bisa bayar utang lu, katanya gitu. Mendingan lu kerja yang benar, lalu berhenti belanjanya, ya, bayar semuanya. Ya udah saya bunuh diri aja, katanya. Percuma juga bunuh diri, ntar lu masuk neraka juga, katanya begitu. Akhirnya dia nggak jadi bunuh diri, karena apa? Takut neraka juga, katanya gitu. Ya. Jadi ini keberadaan yang terjadi. Ya. Anak-anaknya dulu udah dibeliin motor, ya, kemana katanya motornya? Habis katanya. Dia lagi kerja, tiba-tiba motornya diambil. Kenapa diambil? Oh, pinjol katanya. Dia pinjam uang ke pinjol. Berapa pinjamnya? 100.000 katanya. Masa 100.000? Motor lu hilang katanya begitu. Motor udah lunas ditarik, ya bukan 100.000 itu mah. Masalah, tapi dari setiap masalah yang dibukakan ini, dia bisa sadar ada rencana tuh Tuhan. Padahal ini udah dari dulu, ternyata baru dibukain sekarang. Saudara. Jadi apa yang kita lakukan? Kita ayo mendekat kepada Tuhan. Amin. Iya, ayo mendekat, sadar Tuhan Allah sudah menyediakan segala sesuatu. Jadi it's okay, kita bereskan semua kelemahan yang ada. Amin. Karena kalau enggak disadarkan, tidak dibukakan, tidak ada rencana Tuhan di dalamnya, Tuhan biarin aja itu semuanya terjadi. Enggak usah dikasih tahu, ya. Tapi ketika dibukakan, dikasih tahu, ada begitu banyak hal, akhirnya membuat dia sadar, ya. Jadi akhirnya rajin bekerja untuk menutupi itu semuanya, dan ada rencana Tuhan di balik itu. Amin. Dan Tuhan menyediakan itu semuanya, kebutuhan apa yang jadi hidupnya. Suaminya juga yang ojo juga mulai lagi bekerja dengan luar biasa, ya. Jadi ada hal-hal yang harusnya dibukakan, saudara, supaya disadarkan gitu loh, ya, supaya nanti akhirnya kita jadi pribadi yang berbeda. Yang tadinya kita tertarik sana sini dengan situasi medsos yang ada, lihat TikTok, belanja lagi, sekarang enggak lagi. Amin. Iya, karena kita percaya ini bukan jawaban, ada masalah di sini yang kita harus bereskan. Amin. Iya. Ini semuanya seringkali terjadi. Ya. Kadang-kadang kalau kita lapar kepengen beli, cuma lihat doang supaya ngenyangin doang, katanya gitu, Bapak Saudara. Ya. Cuma sekedar lewat aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita dimulai dari hal-hal itu dan kita bisa melihat rencana Tuhan ke depannya apa. Dari situasi kegagalan kita, kelemahan kita mau lihat rencana Tuhan di balik ini semua. Amin. Iya, jangan sampai kita putus asa, saudara. Kita percaya ada Tuhan kok, tenang aja. Nanti Tuhan yang akan bela. Amin. Tuhan yang akan lakukan sesuatu. Tapi ayo bertobat. Jangan belanja terus. Ya, kita harus memperhitungkan segala sesuatunya. Jangan lebih besar pasak daripada dia. Tapi ayo mulai membesarkan siapa tuh? Tuhan, karena Tuhan akan melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Jadi hari ini mungkin kau sedang dalam kegagalan, kau sedang kehancuran, tetap percayalah kepada Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan rencananya itu luar biasa. Jadi ayo berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, Bapak Ibu.